أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن الله Saya ajak Anda berziarah kali ini ke salah satu guru saya, yaitu Abah Slamet Riyadi, atau nama lain dan nama aslinya Syekh Salamun Hakim Slamet Riyadi. Nama ketika beliau lahir adalah Salamun Hakim, namun ketika berusia 3 tahun beliau sakit-sakitan, kemudian sang kakek menamainya menjadi Slamet Riyadi dengan harapan beliau diberi umur panjang. Beliau termasuk salah satu dari cucu Kiai Makmur, kiai tersohor di Pemalang yang wafat gugur dibunuh oleh Belanda. Makam Kiai Makmur ada di Pagaran Widuri, Pemalang. Abah Slamet Riyadi merupakan kiai ahli hikmah, murid dari Kiai Haji Usman di Ciledug, Banten. Makam Abah tepat berada di samping makam Pangeran Alip, sesuai dengan permintaan beliau yang ingin dimakamkan di dekat Pangeran Alip. Pangeran Alip adalah ulama di daerah Taman Pemalang yang sangat sakti waktu itu dikenal oleh masyarakat. Di samping sebelah utara makam Pangeran Alip dan makam Abah terdapat sumur Blumbang Keramat. Blumbang ini diyakini memiliki kekuatan magic dan khusus kekuatan magis karena dipercaya air blumbang ini memiliki efek langsung jika diminum bagi yang bersalah, dan khusus karena sejauh ini dikenal kekuatan magisnya khusus untuk menyelesaikan sebuah perselisihan atau sangkaan saat seseorang diduga bersalah. Bagi warga sekitar, blumbang yang berada di daerah taman ini disebut dengan nama Blumbang Beji, padahal Beji adalah nama desa yang berdampingan persis dengan desa Taman. Tapi justru di sini jejak cerita Sumpah Banyu Taman merakit kisah. Dahulu kala Blumbang Taman itu terletak di desa Beji. Blumbang itu berpindah ke desa Taman disebabkan oleh adanya kisah adu kedikdayaan kemampuan ilmu kanuragan antara Mbah Pangeran Alip dan Mbah Menu. Mbah Alip dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh di desa Taman. Sebaliknya, Mbah Menu juga merupakan tokoh yang sangat disegani di daerah Beji. Kedua tokoh ini memiliki hubungan baik, walau secara keilmuan keduanya seperti tersimpan hubungan saling bersaing. Ini adalah makam Pangeran Alip. Suatu ketika Mbah Alip berkunjung ke rumah Mbah Menu. Sesampai di depan pintu, tiba-tiba daun pintu rumah lelaki yang kesohor berilmu tinggi itu membuka dengan sendirinya. Bak ada remote kontrolnya, dan engsel pintu mengeluarkan suara seperti rintihan yang menembus dada dan menaikkan darahnya seperti memuncak di kepala. Sementara sang tuan rumah dengan santainya duduk ongkang-ongkang di kursi ruang tamunya yang letaknya jauh dari pintu tersebut. Tak ada orang di dekat pintu yang telah membuka sendiri. Pamer ilmu rupanya ini orang, itu gumam Pangeran Alip. Dengan wajah tenang, Mbah Alip pun masuk tanpa menunjukkan perasaannya yang memanas karena dapat suguhan tak enak dari tuan rumah untuk beradu ilmu. Mbah Alip sadar bahwa terbukanya pintu dengan sendirinya adalah sebuah simbol tantangan adu kesaktian. Singkat cerita, setelah lama bercengkrama, tibalah saat makan siang. Sebagai seorang sahabat, Mbah Menu menyiapkan santapan siang bersama. Ikan bakar adalah salah satu menu utamanya. Saat itulah Mbah Alip merasa saatnya untuk membalas unjuk kekuatan, unjuk kedikdayaan, unjuk kesaktian. Setelah daging ikan bakar itu habis dimakan, ia menaruh tulang-tulang ikan tersebut ke dalam kobokan tempat ia mencuci tangan. Dan apa yang terjadi? Tulang belulang ikan itu menyatu dan dapat bergerak layaknya kerangka ikan yang hidup di dalam air. Tak berhenti di situ, melihat kesaktian Mbah Alip, Mbah Menu makin keki dan kembali memberi tantangan. Kali ini ia menantang Mbah Alip untuk membawa pulang blumbang yang ada di belakang rumahnya. Di luar dugaan, ternyata Mbah Alip dapat membawa pulang blumbang itu
hanya dengan sekejap mata. Sejak saat itu, gelombang tersebut berpindah tempat ke dekat rumah Mbak Alif, yaitu saat ini di sebelah utara makam yang sedang saya ziarahi ini. Entah siapa yang memulai, yang jelas orang-orang tetap menyebutnya dengan gelombang beji, meskipun letaknya di desa Taman. سعدنا إذ أدريناكم وبسنا حين زرناكم صلاة وسلام على طه رسول الله صلاة وسلام صلى مولانا سلم علينا وإياكم صلاة وسلام. Kisah Abah hampir sama dengan kisah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Abah ditinggal kedua orang tuanya semenjak kecil dan dibimbing dan dirawat oleh kakeknya semenjak kecil. Kakek Abah ini seorang wali. Abah bercerita, waktu kecil beliau ingin sekali ingin memelihara ikan laut, dan kakeknya ini mengeluarkan ikan dari mulutnya langsung ke baskom, dan ikan itu masih hidup saat keluar dari mulut kakeknya. Saya pernah melihat karomah Abah ketika saya naik motor bersama Abah dari Pemalang menuju kota Batang, yang wajarnya 2 jam hanya ditempuh hanya dengan 10 menit. Beberapa santri juga pernah menyaksikan Abah pernah ada di 2 tempat dalam satu waktu. Saya sendiri juga pernah menyaksikannya ketika Abah di Wonosobo dan juga ada di Pemalang dalam satu waktu. Salatan tandumu wa tu'ta ilaih Assalamu ala nabiyina wa tu'ta ilaih Namalayani wa tu'ladam Allahumma sammad alaihi salam salatan tandumu wa tu'da ilaih mamarolaya. Saat ziarah ini saya mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Riz, pergilah ke utara, itu ada sumur, ambillah airnya. Sumur itu berkah dan bisa menyembuhkan semua penyakit." Lalu saya mengiyakan dalam hati saya dan berniat ingin pergi sumur itu untuk mengambil air. Saya mengutarakan, "Ya Abah, air yang saya siramkan di makam Abah ini adalah air yang terkena celupan air dari rambut suci baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga berkah ya untuk kita semua. Doakan saya ya Abah." Selesai saya mengatakan itu dalam hati, tiba-tiba di pikiran saya
hilang, lupa bahwa saya harus ke sumur itu, sehingga di akhir video ini sampai selesai saya tidak mampir ke sumur itu, langsung pulang. Allahu Akbar, subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin ini syarat bahwa air yang saya bawa, yang terkandung dalam parfum surgawi yang mengandung air dari rambut suci Nabi Muhammad SAW adalah lebih baik. Maka saat itu juga hilang dalam ingatan saya mengenai sebuah suara yang menyuruh saya ke sumur di sebelah utara makam ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya dekat dengan Abah dari zaman sekolah dulu. Kemanapun beliau pergi, selalu saya yang antar atas permintaan beliau. Beliau tidak mau memang diantar oleh santri lainnya, hanya mau diantar oleh saya waktu itu. Ketika saya kuliah di Jogja, beliau yang menemani saya di Jogja. Saking dekatnya, sayalah salah satu santrinya Abah yang bisa tidur satu dipan dengan Abah. Walaupun dipan itu sempit, waktu itu saya sedang perjalanan dengan beliau di Wonosobo, yang waktu itu hanya ada satu kamar tersedia dan saya diizinkan tidur bersama beliau. Saya tahu persis karakter beliau. Ketika beliau marah dan membicarakan kejelekan santrinya, artinya beliau sedang mengambil kejelekan santrinya. Karena beliau pernah bilang tentang hal ini. Untuk yang ini, gelendengi santri, kamu jangan tiru ya, karena ini belum makom kedudukan kamu. Suatu saat, saya berdua di kamar beliau, sambil menyandar di tembok, beliau bilang, jangan kamu kira orang yang dekat denganku itu benar-benar dekat. Mereka memberikan dunianya untuk dunianya. Saya tanya, maksudnya gimana ya Abah? Abah menjawab, mereka memberikan harta untuk dakwah saya, mengharap bisnis mereka sukses, mengharap bisa dekat dengan saya agar dijauhkan bala, bencana, namun mereka lupa berharap ridho Rasulullah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak benar-benar mengaji, belajar agama, dan mereka lalai akan tugas-tugasnya di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya dekat denganku secara fisik, namun tidak berada di hatiku. Ada muridku yang jarang bertemu denganku, namun dia mencintaiku. Dia amalkan apa-apa yang aku berikan. Dia jaga dirinya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang ada di hatiku. Dia nanti bersamaku menuju Rasulullah Muhammad SAW. Dia yang akan dapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Begitulah ulama. Jangan dikira yang dekat itu dekat. Jangan yang dikira dekat secara fisik itu benar-benar dekat dengan beliau. Belum tentu. Maka yang penting, nomor satu, niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor dua, niatkan ngaji sampai mati. Nomor tiga, amalkan amalan yang diberikan oleh guru. Yang keempat, jaga diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam takwa. Nomor lima, jaga nama baik gurumu. Syekh Abdullah Ibnul Mubarak berkata, awal dari sebuah ilmu adalah niat, kemudian mendengar, kemudian memahami, kemudian mengamalkan, kemudian menjaga, kemudian menyebarluaskan.